pondasinya aja, dan itu pun harus ekspedisi untuk kesekian kalinya baru bisa kelihatan pondasinya seperti itu. Jangan lirik-lirikan gitu. Yang kita belajar. Ana cerita jaman kuno Nuswantara bakal mulya Majapahit bakal bangkit. Halo sahabat Arka Vlog, jumpa lagi di Eskavasi Situs Kumitir 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Di hari ke-24 ini kita kedatangan mahasiswa antropologi Universitas Airlangga. Di antropologi itu ada dua peminatan, yaitu antropologi ragawi dan antropologi sosial budaya. Mereka berencana untuk melaksanakan magang di Situs Kumitir. Apa saja yang mereka lakukan? Yuk ikuti perjalanan kami. Jangan lupa ya, kopinya diseruput dulu ya kak. Ini antropologi UNER juga, ngambil sosial budaya. Sosial budaya. Mas siapa? Bagas. Mas Bagas sama Mas Anggi. Mas Anggi. Kalau sini lagi magang juga nih. Iya, Pak. Oke. Terkait dengan fokusnya atau temanya sosial budaya, apa yang bisa dilakukan ini teman-teman dari ini untuk membantu penelitian ekskavasi Situs Kumitir? Kalau sehubungan dengan ekskavasi Situs Kumitir, antropologi sosial budaya bisa berperan di bagian itu sih. Gimana sih persepsi masyarakat soal ekskavasi di sini? Terus bagaimana respon mereka, harapan masyarakat terhadap ekskavasi ini, dan proyek-proyek yang akan datang. Apalagi apabila ditemukan situs lain setelah ekskavasi di Situs Kumitir ini. Oke. Kalau dari perspektif Mas Bagas, ya. Situs Kumitirnya gimana nih? Lihatin ini. Subjektif dulu nih. Gimana? Dari subjektif dulu. Subjektif dulu. Ngeliat temuan dari hasil ekskavasi Situs Kumitir kayak gini, terus yang di sana ada seperti itu, kira-kira gimana? Kalau pendapat subjektif sih saya agak gimana? Excited banget gitu. Soalnya sebelum ini saya pernah. Excited itu bahasa Indonesianya apa sih? Excited itu apa ya? Bersemangat. Iya, bersemangat itu, suka gitu. Soalnya sebelum kesini tuh sempat nonton film dokumenter yang ekskavasinya National makam Geographic. di Mesir. Oh, makam di Mesir. Yang Saqqara Tomb itu. Ayo sini. Oh, National Geographic berarti. Di Netflix sih, bukan National Geographic. Oh, Netflix. Oke. Saya kalau nonton Netflix itu biasanya drama-drama. Saya juga kebetulan. Oke, kira-kira kan tetap ada, kita tetap unsur subjektif nggak bisa hilang ya. Iya, tapi saya. Oke, berarti penguasaan terhadap objek yang akan dibicarakan nanti kan harus didapat dulu oleh peneliti. Iya. Kaitannya dengan Situs Kumitir. Iya. Oke. Nah, makanya tadi saya tanya sebagai generasi muda nih ya. Tadi gimana melihat Situs Kumitir ini dan persepsinya gimana? Selain bersemangat tadi. Bersemangat. Saya semakin kayak gimana ya? Kayak pede gitu kalau mau jadi diri sini. Kalau ngaku orang Jawa, orang
Orang Jombang apa? Saya bukan orang Trawulan tapi rumah saya dekat Trawulan tapi saya bangga gitu. Mana? Saya mau Jagung, itu sekitar Dua-duanya mau jagung nih berarti? Iya. mau Jagung 3 sampai 4 kilo dari Trawulan. Iya. Terus saya kalau berkaca dari film dokumenter yang saya tonton tadi, Trawulan juga bisa loh kayak gitu. Nggak kalah ngerinya sama Mesir kayak gitu. Saya lihatnya seperti itu. Oke. Pegang nih. Apa yang menarik? Coba sampaikan. Ini sampai cerita. Kira-kira dari pertama ini orang awam ya, Iya. tapi sebagai antropolog. Iya. Ya. Iya. Kesan pertama, bagian mana yang menarik coba? Ayo. Kalau kesan pertama yang saya lihat pertama Sambil kali bikin kamera itu loh. Iya. paling menarik itu lebih ke kayak bentuk batu batanya yang kayak gini sih. Soalnya ini pertama kali saya lihat ada batu bata besarnya segini dan dia tebal banget kayak gitu. Iya, saya agak grogi ini ya. Dan ini dan batu bata ini dulunya pernah berdiri sebagai bangunan di sini dan sekarang kita hanya bisa lihat pondasinya aja dan itu pun harus ekspedisi untuk kesekian kalinya baru bisa kelihatan pondasinya seperti itu. Dan kalau dilihat dari antropologi sosial budaya, saya agak membayangkan sih bagaimana ketika batu bata ini masih berbentuk pondasi, masih berbentuk bangunan. Bagaimana perilaku masyarakatnya memaknai bangunan ini, bagaimana bangunan ini berfungsi, bagaimana filosofi dari estetikanya dari bangunannya, dekorasinya dan lain-lain. Atau bahkan mungkin bangunan ini tidak bersifat profan atau mungkin ritual, itu semua bisa terjadi. Jadi saya sangat bersemangat untuk ada di sini. Dan untuk triggernya ya itu tadi dari film yang saya tonton. Sambil Iya. ngobrol, Ya. lihat. Kalau dari Mas Anggi, Percaya nggak ini? Ini percaya nggak ini dari abad ke 15, 14, 15? Percaya nggak? Ayo. Kalau untuk percaya atau tidaknya, kembali lagi Pak, kami mungkin memang kurang memahami secara struktur bangunan. Iya, saya bilang. Iya. Ini dari sekitar abad 15. Bagaimana perasaan? keren gak sih abad 15 udah bisa bikin kayak gini? Dalam artian saya kembali lagi berpikir terkait dengan studi ilmu saya. Ketika abad 15 manusia mampu untuk membuat semacam ini tuh betapa bangganya gitu menjadi manusia yang sekarang. Yang dalam tahap itu tentunya kita berproses selama sebelum kita berhadapan pada teknologi yang maju kayak gini tuh mereka itu sudah memahami sedemikian uniknya gitu loh. Kalau pandangan saya seperti itu. Dan pasti manusia-manusia yang berada di sekarang itu berkaca dari perilaku manusia yang sebelumnya. Contohnya susunan pondasi yang di situ pun Yang mana? yang ini Pak. Yang mana? Kasih tahu. Apa yang menarik bagi kalian? Kesan pertama itu yang biasanya. Kalau saya melihatnya tatanan batu bata ini tuh sampai saat ini pun dalam artian bukan ukuran batanya, bukan dari jenis batanya, tapi tatanan yang mujurnya semacam ini terus ditambah atas fondasi sampai saat ini tuh masih banyak digunakan oleh masyarakat sekitar gitu. Dan mungkin ini bagian dari perilaku yang masyarakat saat ini terapkan dari hasil masyarakat yang lalu. Jadi kalau berbicara tentang perilaku manusia itu pasti ada unsur dari perilaku manusia sebelumnya, macam itu. Terus lihat sini, ayo saya ajak ke sini keliling-keliling dan kalian ada pikiran apa, perasaan apa yang terlintas, silakan sampaikan aja. Ya, tatanan bata dengan batu-batuan, terus ada batu persegi loh itu, besar ya. Iya. Itu leluhur kita yang bikin, nggak mungkin leluhur Mesir yang bikin. Ini mungkin saya agak bias ya, soalnya saya sering nonton film dokumenter yang Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Excavation Saqqara Tommy, terus Viking kayak gitu. Jadi yang menurut saya perlu diapresiasi itu gimana nenek moyang kita itu bisa buat apa ya, fondasi bangunan yang semegah ini. Coba dibayangin aja gimana bentuk fullnya dia ketika masih di masa kejayaannya sebelum
belum masanya jayanya hilang, dalam arti udah kayak gini, udah tinggal fondasinya aja, udah tinggal batu-batu aja. Keren. Itu betapa kerennya nenek moyang kita, dan itu menurut saya sesuatu yang harus membanggakan. Kita nggak boleh inferior sama local wisdom kita, local genius kita, kayak gitu menurut saya. Bos. Dan kalau dari generasi muda menurut saya Perlu ya melestarikan. perlu banget sih. Mungkin cara melestarikannya harus agak yang ngepop gitu ya, biar bisa ngehits kayak gitu. Minimal dibikin, Minimal menjaga ya Mas. ya, tahu kalau nggak minimal bikin film dokumenter. Apalagi Majapahit kan juga kerajaan yang istilahnya punya nama lah gitu. Istilahnya kayak gimana? Kalau anak sekarang dia mutualnya itu banyak gitu dalam zaman dulu. Oke. Ini teman-teman juga dari Antro Uner, Mbak Ellen nih, Erika sama Nidor ini melihat trawulan yang sedemikian uniknya. Pendapat Anda gimana Mas? Ya, saya merasa keren aja ya, bisa ada struktur bangunan yang bisa kokoh. Tapi ambruk ini Mas, gak kokoh. Iya kan, pada masanya kokoh pada masanya. Oh gitu. Sama seperti kota-kota, bangunan di kota pada sekarang kan bisa aja kokoh pada masanya, terus di kemudian hari bisa aja ambruk juga. Tapi minimal kita harus berpikir ya bahasanya meskipun teknologi di era sekarang itu semaju ini dan bangunan banyak yang megah, tapi di saat pada zaman bangunan ini tuh masyarakat kan minim teknologi, dalam artian mereka itu belum mengenal handphone, belum mengenal teknologi. Mampu membuat sedemikian rupa ini. Gimana pendapat Mas Nidor ya? Nah itu tadi keren sekali pada masyarakat yang zaman dahulu bisa membuat bangunan semegah seperti ini, yang luas dan juga mungkin memiliki berbagai macam fungsi seperti kata-kata orang-orang. Orang siapa Mas? Mbak Ellen? Asli mana Mbak Ellen? Gresik ya tadi? Iya, Gresik. Saya ini kok pernah ditulis. Oke guys, setelah kita melihat dan juga mencoba untuk sedikit demi sedikit menganalisis, sekian ya video kali ini. Terima kasih. Oke. Mbak siapa? Ellen. Terus? Rika. Erika. Terus? Saya Nidor. Siapa? Nidor. Nadir apa Nidar? Ni. Oh, Nidar. Oke, mahasiswa antropologi Ragawi. Universitas Airlangga. Antropologi Ragawi ya? Iya. Universitas Airlangga. Masuk di mana? FISIP. Iya. Mahasiswanya Butok ya? Iya. Oke. Ini lagi magang di sini di Situs Kumitir. Oke, sekarang apa yang bisa dilakukan nih? Biasanya oleh oleh disiplin ilmu antropologi Ragawi, ketika melihat ini apa yang dilakukan? Sebenarnya ada protokolnya sendiri untuk antropologi forensik. Antropologi forensik apa antropologi Ragawi sih? Lebih dari Ragawi. Iya. Oh, forensik bagian dari Ragawi. Iya. Oke, jelaskan. Tapi ini temuannya masih belum diangkat. Ini biasanya lebih banyak diteliti ya, diambil foto, diambil data yang ketika temuannya ini masih baru di tempat yang awal. Oke, enggak, maksud saya apa yang dipelajari oleh antropologi Ragawi kalau dalam kasus ini ada kerangka seperti ini? Yang pasti ya dilihat anatominya dan kemudian posisi juga. Ada beberapa protokol sebenarnya. Ada urutannya. Apa? Nah itu. Saya ada banyak dan kebetulan saya kurang hafal juga karena urut. Oh, nggak apa-apa, ngerpe nggak apa-apa. Nah, ngerpe nggak apa-apa.
Apa yang ingin kita tahu itu apa sih yang biasanya dilakukan? Mas saya mau bantu jawab nggak? Tanya dulu aja. Mbaknya dulu aja. Laki-laki loh. Terus ladies first gimana? Oke, sekarang kalau misalnya gini, menemukan kayak gini, apa yang dilakukan? Untuk saat ini Hanya menatap begitu, memandangi. untuk penemuan Nanti lama-lama naksir loh. yang masih agak menyatu dengan tanah, mungkin hanya bisa diperkirakan aja ini kerangkanya menurut kelengkapannya ini bagaimana, apakah memiliki struktur tulang kerangka yang lengkap, kemudian berdasarkan posisinya juga bagaimana dia meninggal saat ini, apakah tengkurap, apakah terlentang, dan ukuran tubuhnya saja, karena masih belum diidentifikasi terlebih lanjut karena masih agak menyatu dengan tanah. Oke, gitu ya Iya. gambarannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kan masyarakat perlu tahu juga nih tentang antropologi ragawi atau forensik, supaya banyak yang tertarik juga belajar tentang antropologi ragawi. Biar nggak tegang, coba deh dipegang deh kameranya, sambil ngobrol-ngobrol sendiri. Ayo. Daripada nanti seakan-akan diinterogasi sama saya. Ayo, dijelasin tentang basic ilmunya teman-teman sendiri gimana? Ayo. Enak kan? Halo teman-teman, kami dari antropologi ragawi. Kami mempelajari. Ya sama ya. Saya belum pernah belajar ngevlog. Enggak seakan-akan ini enggak ada, seakan-akan kamera ini enggak ada, bercerita kepada saya lah gitu. Ya. Oke. Apa yang dipelajari, terus kemudian bagaimana menariknya, itu kan ada pribadi masing-masing kan. Kenapa tertarik dengan itu? Apa yang ingin dipelajari? Ayo cerita. Ayo. Ya jadi tentang penemuan rangka seperti ini kan memang suatu peristiwa yang cukup istimewa, dan ini adalah dalam ranah antropologi ragawi, di mana kami sebagai antropolog meneliti mengenai rangka. Ini sore watu-watu.